Halo guys, hari ini kita akan menggambar. Saya menggunakan sketchbook dari bambu, kemudian menggunakan drawing pen snowman 0,5. Ayo kita mulai menggambar. Super, kalian para nakama siap untuk menyaksikan transformasi seorang manusia menjadi cyborg paling nyentrik di lautan? Hari ini kita akan menaklukkan kertas kosong dan menghidupkan kembali sang cyborg, Franky dari One Piece. Dijamin setelah video ini gambar Franky kalian akan sekeren Cola Power. Halo semuanya, kembali lagi di channel Darwis Atuh. Buat kalian para penggemar setia One Piece, terutama yang ngefans habis sama Franky, kalian datang ke tempat yang tepat. Di video kali ini kita akan menggambar Franky sampai detail-detail super kerennya. Jadi siapkan pensil, penghapus, kertas, atau sketchbook, drawing pen, dan tentu saja semangat super kalian. Oke, langkah pertama adalah membuat sketsa. Ini susah ya sebutnya sketsa. Oke, langkah pertama adalah membuat sketsa dasar. Nah, tetapi di sini saya langsung menggunakan drawing pen ya teman-teman. Kita mulai dari bentuk kepala Franky yang unik. Ingat, kepalanya itu agak kotak dengan dagu yang kuat. Nah, untuk dagunya kita akan sebentar bahas ya, karena ini dagunya lumayan unik ya teman-teman. Jangan ragu untuk membuat garis bantu tipis-tipis agar proporsinya tepat. Tetapi sekali lagi saya langsung di sini menggunakan drawing pen ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke bagian tubuhnya. Perhatikan posturnya yang tegak dan bahunya yang lebar. Franky itu kekar, jadi jangan buat garis tubuh yang terlalu ramping ya. Sekarang kita fokus ke wajahnya yang penuh karakter. Mulai dari alisnya, kemudian matanya yang tajam, hidungnya yang khas, dan tentu saja senyumnya yang lebar dan penuh percaya diri. Jangan lupakan detail kecil, seperti garis-garis di sekitar mulutnya yang menambah kesan kuat. Perhatikan juga bentuk rambutnya yang pompadour ikonik. Buat garis-garis yang mengarah ke atas untuk memberikan volume. Dagu Franky memang salah satu ciri khasnya yang paling mencolok ya teman-teman. Jadi, dagu Franky ini seperti ada tiga ya, turun bentuk-bentuk lonjong-lonjong seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman mengenai dagu Franky? Apakah kalian memiliki fakta-fakta unik mengenai dagu super ikonik dari Franky? Tulis di kolom komentar ya. Franky menjadi cyborg melalui serangkaian peristiwa tragis dan keputusasaan yang akhirnya membawanya pada transformasi radikal. Berikut adalah kronologi dan alasan utama mengapa Franky menjadi cyborg. Pertama, masa kecil yang pahit dan kehilangan Tom. Franky yang dulunya dikenal sebagai Katiplam adalah salah satu murid dari Tom, seorang tukang kayu ikan legendaris yang membangun kapal Oro Jackson milik Gold Day Roger. Bersama Iceberg, mereka belajar teknik pembuatan kapal yang luar biasa. Namun, pemerintah dunia menuduh Tom membantu Roger. Dan dalam upaya untuk menyelamatkan murid-muridnya, Tom membuat kesepakatan untuk membangun kereta api laut. Sayangnya, kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Spandam menggunakan kapal perang yang dibangun Tom untuk menyerang pengadilan dan menjebak Tom. Yang kedua, upaya menghentikan Sea Train dan kecelakaan tragis. Franky dan Iceberg berusaha menghentikan Sea Train, Papin Tom yang membawa Tom menuju pengadilan. Dalam upaya heroik ini, Franky hancur tertabrak oleh kereta api tersebut. Tubuhnya remuk parah dan ia berada di ambang kematian. Keputusasaan dan keinginan untuk bertahan hidup dalam kondisi sekarat, Franky memiliki satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup, yaitu memodifikasi tubuhnya sendiri menggunakan besi-besi bekas dan bangkai kapal yang ada di sekitarnya. Dengan pengetahuan mekanik yang ia pelajari dari Tom, ia secara bertahap mengubah dirinya menjadi cyborg. Proses ini dilakukan secara otodidak dan dalam kondisi yang sangat menyakitkan. Awalnya, transformasi Franky menjadi cyborg adalah murni untuk bertahan hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh cyborgnya juga menjadi alat untuk mewarisi impian Tom dalam menciptakan kapal impian. Kekuatan dan daya tahan tubuh cyborgnya memungkinkan untuk bekerja sebagai tukang kayu kapal dengan lebih efisien dan menghadapi berbagai bahaya di lautan. Setelah bertemu dengan Luffy dan kru topi jerami, Franky akhirnya menemukan keluarga dan tujuan yang lebih besar sebagai tukang kayu kapal kru. Tubuh cyborgnya menjadi aset yang sangat berharga dalam memperbaiki Going Merry dan kemudian membangun Tosan Sunny, kapal impian yang ia rancang.
Kekuatan Cyborg-nya juga menjadi andalan dalam pertempuran melawan musuh-musuh yang kuat. Singkatnya, Franky menjadi cyborg karena kecelakaan tragis yang hampir merenggut nyawanya dan keputusasaannya untuk bertahan hidup. Transformasi ini kemudian membawanya pada jalan untuk mewarisi impian gurunya dan menjadi anggota penting dari bajak laut topi jerami. Kisahnya adalah tentang kehilangan ketahanan dan bagaimana seorang dapat mengubah tragedi menjadi kekuatan. Nah, bagi kalian yang ingin gambar Franky-nya terlihat lebih hidup, kalian bisa menambahkan shading atau mewarnainya. Untuk shading, perhatikan dari mana arah cahaya datang dan berikan arsiran gelap di bagian yang terkena bayangan. Jika kalian ingin mewarnainya, gunakan warna-warna cerah dan sesuai dengan karakter Franky. Biru untuk rambut, warna metalik untuk bagian cyborg, dan warna merah atau biru untuk celana renangnya. Ini adalah langkah opsional ya, jadi jika kalian lebih suka gambar hitam putih, itu juga keren. Dan saya pada gambar kali ini memilih untuk hitam putih saja ya teman-teman. Beberapa tips buat kalian yang sedang menggambar Franky, jangan takut untuk menggunakan banyak referensi gambar. Perhatikan detail-detail kecil karena itu yang membuat gambar Franky kalian semakin mirip. Latihan terus-menerus adalah kunci. Semakin sering kalian mencoba, semakin baik hasil gambar kalian. Dan yang paling penting, nikmati prosesnya. Menggambar itu menyenangkan. Sebelum menutup video ini, aku mau berbagi cerita bagaimana Franky akhirnya bergabung dengan bajak laut topi jerami. Nah, berikut adalah kisahnya. Kru topi jerami tiba di Water 7 dengan tujuan memperbaiki Going Merry. Mereka bertemu dengan Franky Family, sebuah kelompok pemburu hadiah dan perusak kapal yang dipimpin oleh Franky. Awalnya, hubungan mereka sangat buruk karena Franky Family mencuri uang kru topi jerami yang rencananya akan digunakan untuk perbaikan kapal. Kru topi jerami, terutama Usopp, sangat marah atas kejadian pencurian tersebut. Hal ini memicu konfrontasi antara mereka dan Franky Family. Di sisi lain, Franky dan Iceberg terlihat dalam masalah yang lebih besar dengan CP9, agen rahasia pemerintah dunia. Seiring berjalannya waktu, kebenaran tentang CP9 dan rencana mereka untuk mendapatkan cetak biru Pluton terungkap. Gimana nakama? Seru kan menggambar Franky bareng aku? Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Dan tulis di kolom komentar gambar Franky kalian atau karakter One Piece lainnya yang ingin kalian lihat di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe atau follow ya channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menggambar keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Super!